Ya, kita kembali ke laptop nih. Dari tadi ngomongin soal program masing-masing gitu ya. Kalau saya mau langsung ke pasangan nomor urut 2, ini ya kan? sekolah gratis. Ya, yang ini RT RW dikasih 200 juta masing-masing. Apakah ini Bu Siti dan kawan-kawan, Dharma Kun dan Kun Program ya, unggulannya apa nih, Bu? bisa misalnya seluruh mahasiswa itu nggak perlu pinjol. Karena seluruh kebutuhan kuliah dijamin pinjamannya oleh sosok Dharma Pongrekun kan ahli cyber juga. Iya, betul, atau betul, mungkin juga punya unggulan lain ya, silakan. Ya, silakan Bu Siti, silakan. Tadi kok nggak ditanya soal izin tadi kalau diskusi. Kemarin kan saya apakah ada program juga, Bu? Kita itu silaturahmi sedang diskusi tiba-tiba diserang oleh suatu kelompok yang kita tidak kenal dan iya Bu, semua. Iya. Nah karena itu dari Dharma Kun saya tidak ribet. Mestinya yang namanya kalau diskusi di dalam ruang tertutup itu tidak perlu mendapat izin. Kalau silaturahmi, oke Bu, yang gratis sekarang. Indonesia itu memang begitu. Oke, unggulan kita kalau terkait dengan pendidikan itu kita menyediakan internet di setiap kakak, internet gratis di setiap kakak, sehingga anak-anak sampai dewasa bisa mempunyai kayak wifi sendiri. Nah, kemudian beasiswa kan yang sudah SMA itu kan sudah ada beasiswanya. Lah, untuk mahasiswa kita sediakan beasiswa. Bahwa ada satu sarjana dalam satu kakak itu harus ada. Jadi itu beasiswa kita ini kan. Kalau itu programnya kita sekolahkan di luar negeri. Nah itu beasiswa sampai sarjana. Jadi itu unggulan kami di dalam bidang pendidikan. Kalau di dalam bidang kesehatan juga ada BPJS nanti kita hitung BPJS yang betul-betul tidak mampu kita bayarin. Sekarang terjadi kekacauan, PBI itu banyak yang meleset, yang tidak tepat sasaran. Jadi PBI yang seharusnya mereka gratis tapi masih juga bayar. Ini di lapangan ada begitu. Nah itu kita akan gratiskan semua, maksudnya kita membayari BPJS-nya untuk masyarakat yang kesulitan membayar, karena pasca COVID itu semua ekonomi merosot betul dan kelas menengah juga mulai turun. Nah itu kita fokuskan memang ke situ. Jadi kemudian ada padat karya, orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan harus punya kerjaan. Dan itu kalau ditajamkan Ibu Siti, sebentar Bu Siti, sebentar Bu. Kalau ditajamkan Bu Siti ya, apakah kalau mahasiswa di Jakarta butuh pinjaman bisa datang ke Dharma Kun gitu aja? Kan lebih tajam nih. Ya kan? Tadi pasti aja maksud Anda gitu. Pasti kan kalau ini kan mengatakan sekolah gratis ya. Nah, sekarang mahasiswa saya mau lihat mahasiswa daripada pinjol apa segala macam datang ke gubernurnya. Gimana jawab Bu? Silakan Bu. Silakan monggo Bu. Ya pastilah. Jadi kita menawarkan beasiswa, tentu saja orang yang tidak punya duit jangan mikir pinjol dulu. Ajukan beasiswa dulu ke kami, ke Pak Dharma Kun tentu saja. Ke Pak Dharma Kun. Jadi kalau Pak Dharma Kun jadi gubernur, pasti dia akan memikirkan itu, jangan sampai mahasiswa itu terlibat pinjol. Kita harus mencerdaskan masyarakat Jakarta untuk meningkatkan Global City Index. Global City Index itu juga sangat tergantung dari kemampuan dari masyarakat. Kalau masyarakat terlalu jomplang, ada yang pintar banget tapi ada juga yang kasihan banget, itu indeks kita juga turun gitu. Jadi itu kita sudah. Tapi dapetin beasiswanya nggak ribet ya Bu ya? Jangan pakai ribet dong, nggak susah. Itu kalau ribet sekarang ribet udah punya dia sih. Iya, saya aja mulai hati-hati. Jangan ada pinjol untuk mahasiswa yang Bu. biaya mendapatkan beasiswa. Terakhir, Aris, singkat aja. Keyakinan apa yang membuat Anda bisa raih satu putaran dalam pilkada ini? Akan stabil terus tuh nanti peningkatannya. Kenaikan tren, kemudian sambutan masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat Jakarta ini karakternya adalah pengen gubernur dan cagup yang punya program yang gak ribet, untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Kalau perihal partai, ya, justru sejarah di Jakarta ya,
dengan partai yang sedikit itu bisa menang pilkada. Karena yang paling penting adalah bagaimana sosok dan bagaimana keberpihakan sosok ini kepada masyarakat. Artinya kalau masyarakat nanti nggak kebagian sekolah gratisnya itu, jangan diribet-ribetin ya. Oh, enggak lah, karena memang ini kan programnya Mas Pram dan Bang Duli semangatnya enggak Jangan nyalain data ya. Enggak lah, kita kan memang sudah hitung semua. Oke. Semua Oke. program yang Fokusnya dicanangkan Mas pendidikan. Pram, selain mendengar dari masyarakat, itu juga sudah didiskusikan dengan Oke. anggota-anggota DPRD yang ada dan mendukung PD. Ini pentingnya kita Ya. dari partai juga. Ya. Jadi kita ada bayangan terkait anggaran, Ya, gitu kan. ya. Kalau misalnya kita, tapi kan nggak bisa kita ukur saja, Ya. karena misalnya mungkin ada calon yang didukung 18 partai misalnya, kenapa berapa belas partai gitu. Kalau misalnya Kok 18? Kok nambah? banyak banget ya. Kok nambah? pokoknya ada banyak sekali lah, banyak partai gitu ya. Enggak, dia pengen mengatakan banyak gitu loh, Banyak, Pak. emangnya ini banyak. Banyak banget. Kan Mas Pram bilang jangan kan berapa belas, 20 juga Iya, oke. iya, Artinya, oke. kalau Saya banyak sudah tangkap. partai gitu kan, kalau misalnya itu Bapak linear itu udah suaranya, ketawa-ketawa deh. elektabilitasnya Udah deh. 80% harusnya Oke, Pak. Bang Farudin, monggo. Kalau Anda singkat saja, Bang. Baik. Saya juga kaget, Bang. Terkait program. Partai Terkait program dari tadi. Nangro Aceh Darussalam ya. Menjaga untuk nggak turun loh Bang sampai nanti, Bang. Iya, kalau menjaga tidak turun, saya pikir program-program yang ditawarkan RK Suswono juga program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tadi sempat disebutkan tentang RW 200 juta per RW per Iya. tahun. Kalau misalnya dikaitkan dengan, oke, kedepannya DKI memang bukan lagi daerah khusus ibu kota, tetapi semangat programnya itu tetap menggunakan DKI, desentralisasi, kolaborasi, inovasi. Salah satu bentuk paling nyatanya adalah program tadi. Desentralisasinya di mana kita bersentuhan langsung dengan RW-RW. Ada sekitar 2.700 RW di Jakarta. Ini bukan bicara gaji, operasional istilahnya ya. Bukan bicara operasional, tetapi betul-betul langsung diberdayakan kepada mereka. Dari segi kolaborasinya, program yang akan ditawarkan bukan dari pemerintah provinsi, tetapi mereka sendiri akan meng-create. Kenapa? Itu nggak salah sasaran, khawatir nanti anggarannya justru Tidak, difokuskan untuk insya Allah hal tidak lain. akan Pengawasan salah. dong, Insya Allah tidak akan gimana salah tuh? sasaran karena tetap juga ada pelibatan pemerintah provinsi di situ, pengawasan bersama dan masyarakat dilibatkan di situ. Jadi RW yang dimaksud bukan cuma ketua RW-nya, tetapi betul-betul juga melibatkan masyarakatnya di situ. Pertanggungjawabannya, Bang. Pertanggungjawabannya akan ada mekanisme Itu kalau nggak secara diarahin khusus. itu uang, Iya. nggak ngadi-ngadi nanti programnya jadinya itu. Ya, insya Allah akan ada. Yang semangat RT RW nih ya. Yang semangat RTW. Nah, Jangan-jangan kemudian sekarang RTW udah pada berpikir kreatif semua kan? Meraup suaranya dari sana, Bang. Oke. Tadi kembali Terakhir. kenapa ke mereka, kesimpulannya pada akhirnya inovasi, mereka yang tahu apa yang dibutuhkan oleh Oke, lingkungan. sampai di sana, Bang. Terima kasih banyak. Bu Siti Fadila, singkat, Bu. Ya, kalau dari petugas partai itu selalu sebenarnya ke proyek itu ya. Kalau kita langsung ke masyarakat. Kalau Dharma Kun gimana, Bu? Kalau Dharma Kena Kun? kalian berdua. Dengan ini, jadi nanti takutnya kalau di RW jadi proyek lagi. Karena proyek itu selalu ada komisinya. Nah itu dia. Nah kalau kita Ya, langsung oke. ke Kalau rakyat. Dharma Kun fokusnya Karena kita apa, Bu? memang dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Nah, Oke. dan Baik. jangan Cip, lupa kalau baik. polling tracking atau survei itu harus Oke, Bu. memasukkan variabel psikologi massa yang sekarang sedang sentimen terhadap partai Oh, iya. politik. Itu di Jawa Oke. Timur aja. Oke, Baik. terima Itu kasih, di Baik, Bu. Siti. Mas. Tadi sudah disampaikan, Bu Yakin. Siti. Nah itu. Iya. Ya, Bu. Baik. Oke. Banyak yang kreatif-kreatif. Singkat Mudah-mudahan saja, tadi pinjaman ya, sekolah gratis. Nah, ini ada car free night juga loh, saya dengar. Car Ya. Oh, iya, iya, ada car free Itu night. keren loh, kita punya pasar malam seperti di Iya. Thailand, di Vietnam dan lain-lain. Tapi saya Mengurangi rasa tawuran. ya pada waktunya nanti itu kita kan harus menentukan pilihan juga. Kalau Iya. saya sekitar 22 Oktober lah nanti saya lihat ya. Kelihatan tuh ya? Iya, kalau kita harus berpihak juga dan kita mungkin tinggal membuka peta psikografik yang pernah kita punya. Jadi ulama ke arah Iya. mana, PKS itu yang kuat ke arah mana, ditambah dengan tadi Jackmania rasanya nggak terlalu berubah lah walaupun masih cair. Dan di atas itu semua sekali lagi tentunya tadi seperti kita harapkan diskusinya juga yang bermanfaat, bagaimana menatap Oke. diskusinya dan lain-lain ya. Oke. Sama ya tadilah mudah-mudahan lebih banyak lagi yang membuat teman-teman di studio maupun di Tercengang rumah gitu ya? tercengang dan Program-program tersenyum. yang wah ini yang saya Wow. butuhkan, ini yang kami Wow. butuhkan. Tapi- Gitu ya. Tapi Terima mudah-mudahan kasih, Bang Ege. tercengangnya teman-teman studio ini ada konkretnya atau mungkin ada realisasinya, Insya tidak Allah. hanya Ya. janji. Insya Allah. Sudah. Terima kasih, Bang Farudin. Terima kasih, Sekolah Aris. gratis, sekolah gratis swasta. Terima kasih Terima kasih, Bapak-bapak, Bu Siti terima kasih Bu Siti Fadila Wih. Supari atas waktunya ya Bu. Sudah berkenan ya bergabung sama kami pagi Oke, ini. nanti kita tunggu lah akan Sukses seperti sekali apa untuk ya. semuanya ya. Sukses selalu sehat ya. Oke pemirsa, kami mendapatkan kabar ini gedung Bakamla di Jakarta ya. Ini kabarnya ada kebakaran di sana. Kita nanti akan melihat laporan secara langsung usai jeda pada waktu berikut. Kami akan kembali.